Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari Rabu 9 Juni, hari yang penting, hari yang bersejarah untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan. Saya akan keliling memantau situasi di TPS-TPS. Akan diawali dengan beberapa TPS di Sumatera Utara. Kami ingin menyampaikan beberapa hal penting strategis yang saya rasa perlu segera disikapi oleh Haji Denny Defri. Pertama, kami mencatat soal DPT, dan itu sudah disampaikan oleh kuasa hukum A2D. Ini penting sebagai basis penghitungan siapa yang berhak untuk memilih. Dan kami masih melihat ada isu-isu di sana, sebagaimana Bawaslu Kabupaten Banjar misalnya menemukan beberapa orang yang sudah meninggal tidak punya hak pilih, tapi masih dicantumkan, dan itu masih perlu kita sikapi nanti. Tapi DPT lagi-lagi menjadi satu isu yang belum begitu tuntas diselesaikan oleh teman-teman penyelenggara. Dua hal penting yang terkait dengan hak memilih ini. Satu, saya mendapatkan banyak sekali informasi. Tadi terakhir saya sholat subuh di Masjid Al-Faromah, dan salah satu jamaah lagi-lagi memberikan concern, komplain karena tidak mendapatkan surat undangan. Sebelumnya sudah mendapatkan di 9 Desember, sekarang tidak. Kami dengan tetap perlu hati-hati melakukan investigasi, melihat ini indikasi yang merugikan kami, karena di banyak tempat kemudian pemilih-pemilih yang adalah potensi memilih H2D tidak diberikan surat undangan. Karena itu kepada semua pemilih dan penyelenggara, saksi, PPS, undangan bukan syarat wajib yang harus ada untuk memilih. Itu penting. Jadi jangan kemudian di lapangan kemudian undangan ini disyaratkan sebagai sesuatu yang harus ada untuk pemilih bisa mencoblos. Tidak. Apalagi kalau kemudian ini menjadi modus kecurangan yang merugikan pasangan calon. Yang kedua, kami menyimak betul apa yang terjadi dalam beberapa hari belakangan di kantor-kantor pelayanan terkait dengan pembuatan KTP elektronik. Tentu saja harus diadakan investigasi lebih dalam lagi, tapi lagi-lagi kami mendapatkan banyak indikasi bahwa ini adalah upaya untuk memobilisasi pemilih yang lagi-lagi merugikan pasangan calon nomor 2. Kenapa demikian? Karena kelihatannya ini akan menjadi dasar untuk memilih KTP ini. Betul, tetapi harap diingat, kalau pemilih ini tidak masuk dalam DPT atau DPT tambahan, maka meskipun sudah punya KTP, secara aturan itu tidak dimungkinkan untuk memilih. Jadi kami mensinyalir ada upaya mobilisasi kepada yang tidak berhak memilih tetapi diberi KTP dan kemudian itu diargumentasikan sebagai pemilih. Hal-hal semacam ini harus disikapi dengan bijak di lapangan. Saksi-saksi tolong dicermatin betul semua yang hadir pemilih, apakah betul-betul masuk dalam DPT atau DPT tambahan atau DPT pindahan. Karena kalau tidak bisa memilih meskipun punya KTP. Jadi beberapa hari ini ada sedemikian banyak pembuatan KTP. Di satu sisi itu kita apresiasi sebagai bentuk untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Penting, kita sama-sama tahu, kita ingin partisipasi pemilih kita meningkat. Tapi kalau itu adalah mobilisasi pemilih yang tidak sah, maksudnya tidak punya hak pilih, maka tentu saja kita harus menyikapi dengan tegas sesuai aturan yang berlaku. Yang lain, saya ingin mengulang-ulang bahwa satu, tidak boleh membawa HP ke dalam bilik suara, apalagi memoto pada saat pencoblosan, karena itu adalah sekali lagi modus yang bisa menjadi praktek politik uang. Perhatikan betul kertas suara. Di 9 Desember sangat banyak suara tidak sah, dan karena itu surat suara pemilih, saksi semua harus melihat pada saat diserahkan betul-betul dalam kondisi belum tercoblos.
Pada saat dikatakan tidak sah, pada saat penghitungan juga dipastikan apakah betul tidak sah. Surat-surat tidak sah kita kemarin sangat tinggi untuk ukuran pemilihan gubernur yang hanya 2 pasangan calon yang seharusnya tidak sulit. Jadi perhatikan betul pada saat surat-suara diberikan itu dalam posisi memang masih belum tercoblos, atau pada saat penghitungan dikatakan tidak sah, memang betul-betul tidak sah, sehingga kita bisa menurunkan suara-suara tidak sah atau meminimalisir potensi kecurangan dari suara sah menjadi tidak sah karena berbagai alasan yang sekali lagi adalah harus yang sama-sama harus kita perangi. Rekan-rekan, yang lain-lain tentu sudah sangat-sangat bisa dipahami. Mari kita jaga agar PSU hari ini berjalan dengan jujur dan adil. Kami akan memonitor dengan ketat proses ini, dan insya Allah nanti pada gilirannya kita akan menyampaikan tanggapan bagaimana hasil akhir, dalam artian setelah ada penghitungan yang kita bisa sama-sama konfirmasi. Karena kami juga mempunyai sistem penghitungan real count, artinya bukan lagi quick count tapi real count, karena 820 TPS. Kita punya sistem yang sekarang sudah bergerak, bahkan ada pelapis-pelapisnya untuk bisa memastikan kita punya penghitungan cepat dalam jangka waktu beberapa jam setelah TPS ditutup. Jadi mudah-mudahan sore ini kita bisa sama-sama mengetahui hasilnya dengan proses yang baik, lancar, dan yang lebih penting lagi-lagi menerapkan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan nggak? TPS-nya nanti di mana nanti, Pak? Saya sedang meminta teman-teman untuk mendata di lapangan. Jadi kita ingin datang ke tempat-tempat yang memang kita bisa mendapatkan hasil optimal untuk pemantauan ini. Ada beberapa yang sudah di WR saya. Nanti kita sambil jalan koordinasi dengan teman-teman yang sudah menyiapkan TPS-TPS di lapangan. Ada beberapa yang tadi saya dengar di permasalahan kesayangan atau apa, nanti saya cek di update saya. Ada lagi? Nanti di lapangan aja, Bang. Oke, jadi secara teknis terima kasih Mas April. Mungkin begitu, saya minta teman-teman saksi jaga betul prosesnya, pemilih, selamat memilih, gunakan pilihan Anda dengan hati nurani, mudah-mudahan itu yang terbaik bagi bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.